Di mana Ustaz Abdul Somad berikan statement kalau Allah tidak bisa ditunjuk, baik itu dari arah depan, belakang, samping kiri, kanan, dan atas bawah. Assalamualaikum teman-teman. Saya merasa janggal ketika keilmuan Ustadz Abdul Somad ini seakan-akan direndahkan oleh saudara muslim saya si Heri ini. Coba kita simak dulu apa atau bagaimana perkataan dari Ustadz Abdul Somad. Allah suci dari 6 arah. Oke. Muka, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Kalau sampai dia bisa ditunjuk, maka batal 2 ayat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ayat satu lagi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Oh, Allah suci dari 6 arah. Artinya tidak dapat ditunjuk. Tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, kiri, atas, bawah. Allah di mana? Ada di tengah-tengah. Ada di diri kita Allah. Harus gini atau gimana? Nggak bisa ditunjuk Allah. Nah, kalau saya mendengarkan orang yang bertanya seperti ini, orang non-muslim ya, orang non-muslim ataupun mungkin orang awam yang bertanya seperti ini, lalu di mana Allah? Nah, itu saya masih maklum ya, saya masih maklum. Karena apa? Karena yang bertanya ini orang awam ataupun non-muslim. Tapi kalau yang membahas ini adalah orang muslim, orang yang mengaku Islam, orang yang sudah iman, tapi pendapatnya ngruwet ya aneh saja gitu loh. Orang-orang seperti ini niatnya sudah bukan lagi belajar Islam, sudah bukan lagi belajar tentang agama, tetapi dia sudah sampai dalam tahapan yaitu menghina ulama, merendahkan keilmuan dari seorang ustadz. Apalagi memang orang ini terkenal anti NU, terkenal anti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tugasnya memang seperti merendahkan ya, tugasnya memang merendahkan keilmuan orang-orang NU, orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu dia membanding-bandingkan dengan ustadznya Wahabi. Kalau membahas tentang Allah ya, kalau membahas tentang Allah, saya tidak menselisihi Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad sudah benar, bicara seperti itu sudah benar menurut saya. Tapi kalau tujuannya untuk memahamkan orang awam, ya, menjelaskan kepada orang awam, itu saya lebih condong dengan kajiannya Gus Baha. Saya lebih condong dengan Gus Baha untuk penjelasan kepada orang-orang awam, ya, kepada orang-orang awam ataupun orang-orang seperti si Heri ini. Karena penjelasannya Gus Baha ini komplit menurut saya. Coba kita simak dulu. Ya wonten tiyang takoki Nabi. Pangeran ning ndi? Fa asyarat ila sama cawe do amat. Pangeran teng dhuwur. Nabi itu bener. Ya bener. Padahal kita tahu secara tauhid menunjuk tempat Tuhan itu tidak boleh karena Tuhan itu munazzahun anil khululi wal jihad. Tuhan itu bebas arah. Tapi ana sahabat takoki, Pangeran ning ndi, Jeng? Nduk, teng langit Kanjeng Nabi. Ya, jare Nabi sih. Ya karena wong muni nyebut langit itu pokoknya Pangeran ning dhuwur. Dhuwur iku gak ino. Dibang dijawab di sini kan malah nanya. Oh, sok Pangeran dituju. Utawa dijawab ngene, enggak ada tempatnya. Lalu di mana? Malah panjang kan. Soalnya di atas ngono. Sederhana sekali. Penjelasan Gus Baha ini seolah-olah sederhana. Tetapi penjelasannya ini ternyata komplit, penuh daging ya. Penjelasannya ini jelas sekali. Memang benar apa yang dikatakan oleh Gus Baha itu memang benar. Karena Allah itu memang disucikan atau dibebaskan dari tempat dan arah. Makanya dulu pernah ada cerita Kanjeng Nabi ini bertanya kepada seseorang ya, bertanya kepada seseorang tentang di mana itu Allah. Lalu orang itu menjawab, Allah itu ada di atas ya. Allah itu ada di atas. Dan Kanjeng Nabi membenarkan hal itu. Kanjeng Nabi membenarkan jawaban itu. Kenapa? Karena jawaban Allah itu di atas itu lebih mulia daripada kalian atau mungkin daripada orang-orang ini menjawab Allah ada di sini. Nah, itu malah menghina Allah. Jadi menurut saya ya biasa sajalah sebagai orang muslim itu biasa saja. Jangan terlalu ribet. Katanya sudah muslim, katanya sudah iman. Kalau sudah iman, kenapa ngomongnya seperti ini? Lalu bagaimana dengan kita yang berkelit dengan akal seolah-olah Allah itu berada di mana-mana? Kan mengherankan sekali. Tidak bisa ditunjuk dari beberapa arah. Artinya Allah tidak ada begitu.
Orang ini tidak paham dengan apa perkataan Ustadz Abdul Somad, tetapi menyimpulkan seperti anak SMP. Kalau Allah tidak boleh ditunjuk di mana arahnya, berarti Allah tidak ada dong. Nah ini kan seolah-olah pikirannya, dia itu menyimpulkan seperti anak SMP kalau seperti itu. Iya kan? Jadi dia ini seolah-olah seperti merendahkan keimanannya dia sendiri, meragukan keimanannya dia sendiri, tetapi menyalahkan ulama yang sedang menjawab pertanyaan dari jamaah. Jadi kalau kalian belum tahu orang-orang Wahabi itu seperti apa, ya beginilah. Jadi dia itu senangnya memang mengkoreksi, merendahkan keilmuan orang-orang NO, kiai-kiai NO, nggak cuma NO sih, orang Muhammadiyah pun dia serang. Seperti Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat pun juga diserang oleh dia. Pokoknya orang yang tidak sependapat dengan Wahabi, serang saja. Seperti itu kelakuannya. Beda dengan Aswaja. Kalau di Aswaja itu lebih toleransi ya, menghargai pendapat ulama. Jadi kalau memang tidak sependapat ya, kalau pendapatnya ini tidak sependapat dengan ahlu sunnah, dan kalau itu tidak berbahaya, itu masih ditoleransi oleh orang-orang Aswaja. Orang-orang Aswaja nggak pernah menyerang ustadz lain, kecuali diserang duluan. Mereka-mereka ini ada aja alasannya untuk menyerang ustadz yang tidak sependapat dengan Wahabi. Ya, contohnya seperti ini. Karena di samping kurang tepatnya Ustadz Abdul Somad menukil fatwa ini juga menjadi kekeliruan yang sangat fatal, teman-teman. Karena maksud yang ingin disampaikan oleh UAS adalah memperselisihi ayat-ayat Al-Quran mengenai istiwanya Allah. Menggunakan ungkapan dari seorang manusia untuk memperselisihi Al-Quran dan Al-Hadis. Yang dimana banyak sekali hadis-hadis yang menyatakan Allah di atas ars, dan ayat-ayat Al-Quran berjumlah ratusan kalau Allah itu maha tinggi dan ada di atas. Hanya dengan perkataan salah satu orang manusia ingin menepis firman-firman Allah itu. Ini kekeliruannya yang fatal. Ustadz Abdul Somad ini tidak ingin menselisihi Al-Quran dan hadis loh mas. Nggak pengen. Justru malah Ustadz Abdul Somad ini malah menjelaskan Allah itu zat yang tidak boleh disetarakan dengan makhluk. Allah itu zat yang jauh lebih mulia daripada makhluk. Jadi Ustadz Abdul Somad ini malah menjelaskan bahwa Allah itu bukan makhluk, ya. Allah itu bukan makhluk yang bebas ditunjuk-tunjuk di mana tempatnya, di mana arahnya. Bukan seperti itu. Allah ini bukan makhluk yang bisa kamu tunjuk, Allah di situ loh. Allah di situ loh. Allah di situ loh. Nggak boleh seperti itu. Karena Allah bukan makhluk. Jadi jangan sampai menunjuk-nunjuk. Nah terus apa salah kalau Kanjeng Nabi ini membenarkan seseorang mengatakan bahwa Allah itu di atas? Tidak. Tidak seperti itu konsepnya. Intinya Allah itu ada di atas. Udah gitu aja, nggak usah ditanya Allah itu duduk di singgasana yang seperti apa, di mana pasnya lokasinya, itu baru yang tidak boleh. Tapi kalau memang ditanya orang awam ataupun anak kecil ya, anak yang mungkin beranjak dewasa, itu kalau ditanya Allah di mana? Allah di atas. Ya, kalian pasti sering dengar kalimat kalau ada orang kena masalah itu kadang bilangnya gini. Saya pasrah dengan yang di atas, ya kan? Nah itu hanya menunjukkan bahwa yang di ataslah, ya, Gusti yang paling berkuasalah, yang menentukan segalanya. Jadi kita hanya bisa pasrah, kita hanya sebagai bawahan lah ya. Kita ini hanya umat manusia ciptaannya Allah. Kita hanya bisa pasrah dengan yang di atas. Dengan siapa? Dengan Allah. Zat yang tidak bisa ditunjuk di mana tempatnya. Karena akal kita nggak mungkin sampai. Gitu loh maksudnya. Jadi nggak usah nunjuk-nunjuk Allah di sini, Allah di situ, Allah. Kalau di atas, oke. Allah memang di atas. Tapi nggak usah diburu. Nggak usah dikejar tempatnya Allah itu di mana. Nggak akan sampai pikiran kalian. Malah Ustadz Abdul Somad ini menguatkan tauhid para jamaahnya. Menguatkan malahan. Jadi jangan diartikan yang melenceng begitu mas. Jangan diartikan melenceng. Jangan diartikan menyimpang seperti itu. Biar apa sih kamu merendahkan keilmuanannya Ustadz Abdul Somad? Biar apa? Biar apa kamu merendahkan ilmunya kiai? Itu biar apa?
Kalau belum paham dengan ucapannya Ustadz Abdus Somad, itu harusnya sowan ke beliau ya. Langsung tanya ke beliau, bagaimana sih penjelasannya Ustadz, bagaimana? Jangan malah merendahkan keilmuannya Ustadz Abdus Somad ini di publik. Dan juga kamu harus ingat, kamu harus ingat. Kamu pernah bilang kan, kalau sangat mengherankan apabila memaknai akidah ini dengan akal. Jadi menggunakan akal dalam memaknai akidah seperti ini. Ya cukup heran, saya cukup heran ya. Kamu bilang kamu heran apabila memaknai akidah ini menggunakan akal. Tapi lihat dulu, gurumu, video gurumu yang kamu ambil sebagai tandingannya Ustadz Abdus Somad pun juga berkata demikian. Mereka mengatakan Allah tidak di atas, juga tidak di bawah, tidak boleh ditunjuk. Pertanyaan kita, apa bedanya Allah dengan tidak ada? Bedakan Allah dengan tidak ada. Sesuatu yang tidak ada, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping, tidak bisa ditunjuk. Apa bedanya dengan tidak ada? Berarti menyamakan Allah dengan tidak ada. Kemudian ini juga sangat tidak logis karena mengumpulkan dua hal yang kontradiksi. Saya malah heran, Kamu jadikan videonya gurumu ini sebagai tandingannya Ustadz Abdus Somad. Kamu jadikan tandingannya Ustadz Abdus Somad. Kamu menyalahkan Ustadz Abdus Somad menggunakan video dari gurumu ini. Tetapi gurumu ini memakai akal logis loh. Memakai akal, memakai logis. Tapi kamu percaya kepada ustadzmu. Tapi nggak percaya dengan Ustadz Abdus Somad. Iya kan? Memang kalau sudah fanatik itu susah ya teman-teman. Susah. Susah untuk menerima pendapat dari orang lain. Kalau sudah fanatik memang seperti itu. Tapi saya yakin masih banyak subscriber saya atau penonton video ini yang masih bisa menerima pendapat dari ulama-ulama lain. Jadi ya alhamdulillah masih banyak dari kalian yang tidak fanatik dan masih bisa berpikir akhirnya tidak terlalu mudah untuk terdoktrin Wahabi.